Praktik baik SDN Mangga Besar 15 pagi. Pembelajaran paradigma baru. Penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka kelas 4. SDN Mangga Besar 15 pagi yang berada di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terpilih sebagai Sekolah Penggerak Angkatan 2 tahun 2022. SDN Mangga Besar 15 pagi sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada kelas 1 dan kelas 4. Perkenalkan, nama saya Ika Kurnia Putri SPD, guru kelas 4 SDN Mangga Besar 15 pagi. Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik, saya telah mengikuti pelatihan program Sekolah Penggerak atau PSP Angkatan 2 tahun 2022 secara daring dan in-house training atau IHT dalam penyusunan perangkat ajar dan kurikulum operasional satuan pendidikan secara luring. Kawan demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Salah satu perubahan pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran berbasis aktivitas siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Contohnya adalah mengamati pertumbuhan kacang hijau di tempat terang dan gelap. Pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Pembelajaran yang menyenangkan yang telah saya lakukan adalah perkalian menggunakan kartu bilangan dan bermain suit perkalian. Pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran bukan hanya di dalam kelas, namun pembelajaran di luar kelas lebih membangkitkan semangat siswa. Contohnya, belajar bersama Damkar, belajar antariksa bersama tim planetarium, polisi sahabat anak. Saya telah menerapkan 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Contohnya, tadarus bersama, mengucapkan salam sebelum masuk kelas, dan berdoa sebelum makan. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Contohnya, memperkenalkan diri dengan berbagai bahasa daerah. Ada yang dari suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Bugis. Mempelajari kebudayaan Betawi yaitu menari jali-jali. Yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong yang telah kami lakukan adalah piket kelas dan operasi semut. Yang keempat adalah mandiri. Contohnya, tertib dan rapi saat berbaris masuk kelas, menyapa guru saat bertemu, dan menjadi petugas upacara. Yang kelima adalah bernalar kritis. Contohnya adalah membandingkan berat benda. Siswa diajak untuk berpikir mana benda yang lebih berat dan lebih ringan. Kemudian diskusi perubahan wujud benda mencair dan mengembun. Serta membandingkan volume benda pada galon dan juga air mineral. Yang keenam adalah kreatif. Kreatif dalam membuat ondel-ondel dari botol bekas dan melukis di talenan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dan topik 3R Sampah. Yang pertama kami lakukan adalah sosialisasi dengan orang tua siswa. Kemudian,
mengajak siswa membandingkan lingkungan yang bersih dan kotor. Selanjutnya, siswa menggambar lingkungan bersih dan menyebutkan cara menjaga lingkungan tersebut. Setelah itu, siswa membawa bunga alami dari rumah dan dibandingkan selama 4 hari bunga alami dengan bunga plastik. Kemudian saya menjelaskan kepada siswa antisipasi bahaya sampah plastik. Bahaya sampah plastik adalah yang pertama mencemari tanah dan air tanah. Nah, solusinya adalah memilah sampah plastik kemudian mendaur ulang. Selanjutnya saya menjelaskan perbedaan sampah organik dan non-organik. Setelah itu, saya menugaskan siswa untuk operasi semut dan memilah sampah organik dan non-organik. Kami menyediakan 2 tempat sampah yang berbeda warna, kuning dan hijau. Kuning untuk sampah non-organik dan hijau untuk sampah organik. Selain itu, saya juga membuat perpustakaan digital untuk kelas 4 yang berisi buku pelajaran kelas 4 dan buku-buku cerita serta latihan soal-soal kelas 4. Saya juga menerapkan pembelajaran sambil bermain, yaitu bermain ular tangga. Jika siswa tiba di kotak warna kuning, maka diberikan soal mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jika siswa tiba di kotak warna merah, maka diberikan soal mata pelajaran matematika. Jika siswa tiba di kotak warna hijau, maka diberikan soal mata pelajaran IPAS. Dan jika siswa tiba di kotak warna biru, maka diberikan soal mata pelajaran bahasa Inggris. Dengan bermain ular tangga, anak menjadi semangat untuk belajar.